macam, bisa di mana aja, tetapi pada umumnya biasanya di permukaan atau korteks ya. Kalau di bagian dalam juga bisa, cuman rada meragukan ya. Biasanya kalau tuberkuloma letaknya di korteks atau di permukaan. Nah ini eh, 6 tahun mengeluh nyeri kepala dan penurunan kesadaran, ternyata ada eh, tuberkuloma ya, tuberkuloma yang banyak di eh, baik di korteks maupun di medulanya ya. Dia ada di sini, di sini, di sini. Ini gambaran T1. Kalau di gambaran T1 tuh iso intens bagian tengahnya dan bagian luarnya itu kurang hiperintens. Tapi kalau di T2 itu nanti kelihatan cincinnya nih kayak gini. Ini bentuknya tersebar kayak gini. Ini seperti ini ya, banyak banget. Nah, pemeriksaan laboratorium yang dilakukan apa? Biasanya dilakukan pemeriksaan pengambilan cairan dari tulang dari spina atau lumbar fungsi sebanyak 10 sampai 15 mili. Biasanya yang akan ditemukan nanti akan ada peningkatan protein, penurunan glukosa, ya. Kemudian bisa juga dilakukan mantuk tes, tapi ini tidak sensitif ya, tidak spesifik. Kalau kemudian pemeriksaan leukosit atau um, pemeriksaan trombosit atau juga pemeriksaan IGRA. IGRA ya, IGRA itu untuk mengetahui apakah pada pasien ini tuh ada TB atau tidak gitu. Dan dia sensitif terhadap TB yang kronis biasanya. IGRA. Jadi IGRA itu adalah mengukur respon imun terhadap Mycobacterium tuberculosa melalui eh, melalui melalui polymerase chain reaction untuk mendeteksi antigen TB dan memakai teknik mikroskopi Leo FM untuk mengidentifikasi adanya antigen TB. Ya. Kemudian bisa juga dilakukan biopsi untuk melihat histopatologi dari jaringan tuberkulomanya. Nanti kalau pada biopsi akan terlihat di sentral nekrosis atau nekrosis kejuan dan terdiri dari limfosit, kemudian akan terlihat giant cell Langerhans atau sel epiteloid. Biopsi yang tadi ya, untuk melihat sentral nekrosis, sel limfosit dan sel glia Langerhans. Untuk treatmentnya tentu saja tetap memakai anti tuberculosis drug ya, OAT, oral anti tuberkulosa, dengan durasi bisa sampai 9 bulan sampai 12 bulan. Dengan first line drugnya isoniazid dan rifampicin ya. Nah ini, jadi dari CDC guideline merekomendasikan 9 sampai 12 bulan untuk untuk TB yang ada di sistem saraf pusat ya, baik itu meningitis TB maupun tuberkuloma. Dan dengan dengan ya, jadi 9 bulan itu terdiri dari 2 bulan fase intensif ya, dan sisanya adalah fase lanjutan. 2 bulan fase intensif itu harus memasukkan 4 regimen, yaitu INH, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol. Eh, Intinya minum obatnya setiap hari ya, setiap hari pada hmm, fase pertama 2 kali sehari untuk 2 minggu dan hmm, 2 kali seminggu
untuk 6 minggu dan 3 kali seminggu. Ini kayaknya enggak ya, setiap hari ya. Nah, karena tuberkuloma ini kan menyebabkan efek desak massa atau dan menyebabkan terjadinya peningkatan intrakranial, maka bisa dipertimbangkan pemberian kortikosteroid ya jika dibutuhkan. Tetapi memang eh, apa namanya kepentingannya masih masih menjadi masih diteliti apakah ini berguna atau tidak ya. Hmm, Kemudian kalau misalnya tuberkulomanya cenderung besar dan menyebabkan tekanan tinggi intrakranial, bisa dipertimbangkan untuk eh, intervensi surgikal ya atau operasi. Tapi sebetulnya tidak tidak direkomendasikan karena dengan orat dengan oral antituberkulosa 9 sampai 12 minggu, 11 sampai 12 bulan itu, 11 sampai 12 bulan itu yang dikombinasikan dengan kortikosteroid biasanya dia efektif ya. Biasanya efektif untuk mengatasi lesi tuberkuloma ini ya. Ya, sudah. Ya. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Atau saya nanya aja lah ya. Kira-kira bisa dipahami nggak sih?